Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Mama Gisel. Kali ini saya mau bahas satu topik yang sebenarnya sudah lama saya mau bahas, tapi susah banget saya harus ngerayu suami saya untuk ikut sharing. Kenapa? Kita penderita GERD anxiety itu kan kita memiliki kecemasan, ketakutan yang berlebih yang orang normal itu tidak bisa memahami kita dan mengerti kita. Nah, orang paling deket dengan kita kan suami, pasangan ya, suami, istri, anak, atau mama atau papa yang belum berkeluarga. Nah, mereka yang serumah dengan kita, yang sehari-hari bareng-bareng sama kita, pasti bingung, ini sakit apa sih? Kok begini gitu? Maksudnya kok ketakutannya kok aneh gitu. Sampai nggak berani keluar rumah, takut malam, takut mandi, takut makan, pokoknya takut ini, takut itu, takut ini, takut itu gitu. Nah, bagi pasangan kita atau orang terdekat kita itu pasti akan memiliki dampak. Nah, bagi kita itu dukungan orang terdekat di rumah kita itu sangat berpengaruh sama kesembuhan kita. Jadi saya mau sharing kalau tentang dukungan suami saya, khususnya ya suami ke saya. Saya bisa cepat sembuh juga gara-gara dukungan suami. Kalau suami nggak dukung, nggak support ketika saya sakit, mungkin saya sampai sekarang belum sembuh gitu. Nah, saya juga mau suami saya ikut sharing malam ini. Kenapa? Ternyata banyak banget penderita GERD anxiety yang orang terdekatnya, pasangannya itu banyak sekali yang tidak memahami, bahkan emosi, bahkan mereka kayak udah nggak peduli saking lamanya kita anxiety gitu. Jadi kita sebagai penderita GERD anxiety itu perlu gitu loh mendengar orang-orang yang pernah mengalami seperti apa. Jadi biar pasangan kita, orang terdekat kita yang tidak mengalami terbuka matanya. Ternyata ada loh penyakit anxiety seperti ini gitu. Jadi video kali ini saya bakal tanya ke suami saya perasaannya. Jujur dia nggak pernah cerita perasaannya seperti apa ketika menghadapi saya sakit GERD anxiety ini selama 2 tahun lebih. Nah, sekarang dia bersedia nih mau sharing karena saya bilang ternyata banyak teman-teman di luar sana itu mengalami yang seperti saya. Bahkan ada yang komen suaminya, istrinya, atau orang tuanya, saudaranya itu udah nggak peduli sama mereka gitu. Jadi saya pengen bikin video ini biar mereka keluarganya atau siapapun yang deket dengan mereka yang sakit GERD anxiety bisa sadar gitu. Ayo dukung orang-orang yang sakit GERD anxiety ini untuk cepat sembuh gitu. Karena dukungan keluarga terdekat itu sangat-sangat menolong dan sangat dibutuhkan gitu. Karena kita sendiri yang mengalami GERD anxiety ini juga nggak mau mengalami sebenarnya. Jadi bukan kita yang mau gitu. Nah, saya panggil suamiku dulu ya. Saya panggil papa. Pak, agak malu ya teman-teman kalau suamiku, jadi maklumin aja. Jadi orangnya memang nggak gitu mau banyak ngomong, cuma dia bersedia itu udah hal luar biasa. Nah, jadi aku mau tanya beberapa pertanyaan biar suami aku bisa sharing ya bagaimana perasaannya. Jadi yang pertama, Mama pengen tahu nih gimana sih perasaan Papa ketika pertama kali tuh Mama sakit asam lambung GERD, terus kok GERD-nya aneh gitu, yang ada ketakutan, terus ada panic attack, punya ketakutan ini itu, terus nggak bisa produktivitas seperti biasa, nggak bisa kegiatan rutin sehari-hari. Itu pertama kali Papa gimana? Pertama kali ya bingung juga ya, maksudnya eh, ini penyakit apa gitu kan. Awalnya dari COVID yang Delta itu kan. Delta itu eh, kita sekeluarga kena, cuman yang paling parah ya Mama Gisel ini. Kita sampai panggil suster, setiap hari harus datang buat infus.
vitamin C, infus, apalagi pokoknya ada cairan-cairannya khusus gitu deh buat buat katanya nambah imun dan lain-lain. Eh, Nah terus setelah 2 minggu covidnya udah nggak itu tetap lemes, ya kita juga bingung kenapa gitu kan. Terus makan susah apa susah, terus banyak orang yang bilang coba periksa lambung deh. Ya udah akhirnya kita dokter lambung, mungkin beberapa profesor yang terkenal di Jakarta ya udah didatengin ya, udah eh, mungkin Udah ke sana udah berapa banyak dokter deh kayaknya. iya udah obat. Kita ya keluar uang juga lumayan banyak lah waktu itulah. Sekali ke dokter itu bisa sedikit-sedikitnya ya paling nggak 1 juta, 1,5 juta udah. Oh, jadi stres uangnya habis ya. Oke, Enggak terus sih, enggak, maksudnya uangnya sih nggak masalah. Cuman ya kalau ditanya bingung apa enggak ya kita bingung. Maksudnya ini apa gitu, kok penyakit ada yang kayak begini gitu. kayak Maksudnya gimana? Ketakutan ya? ya maksudnya nggak, bukan suatu penyakit yang kayak demam kah, jantung kah. Kalau misalnya itu kan diperiksa ketahuan disembuhin gitu kan, sedangkan ini penyakit yang sampai berapa dokter aja bingung gitu. Dan terakhir ada satu dokter itu eh, kita ceritain semuanya dari awal dan dia langsung vonis, oh kalau misalnya emang dari awal pola makannya kayak begini, istri saya kan suka cabe gitu ya, dia bilang udah 30 tahun nggak kenapa-napa, harusnya ini GERD-nya bukan gara-gara makanan. Nah, terus dia langsung bilang coba cari Dokter psikiater. ya dia bilang coba cari psikiater deh gitu. Nah dari situ kita baru kebuka juga, Iya. oh ternyata ini bukan penyakit fisik tapi Iya. penyakitnya pikiran gitu, makanya susah. Dan kita yang nggak ngalamin ya susah juga, maksudnya nggak bisa ngertiin itu apa gitu. Mm-mm. Terus itu nggak capek nggak? Oh, Tiap capek hari. capek tapi untungnya waktu itu kan covid ya, covid itu kan maksudnya jalanan ya agak sepi gitu ya. Terus ya walaupun nyari dokter susah juga, kita janjian sama dokter tuh ada beberapa dokter yang kalau nunggu bisa 2-3 jam gitu, dengan kondisi yang lagi lemes, nggak enak, nggak ada semangat, nunggu 2-3 jam ya perjuangan juga gitu. Jadi tiap hari itu ya Pak. Papa waktu itu tiap hari antar antar ke sana sini, ke Sinse, ke dokter, ke apotik, pokoknya bolak-balik ya kerjanya, pokoknya nganterin Iya. ke dokter sana sini, cek sampai pernah cek kanker, tiroid lah, cek endoskopi lah, pokoknya pengen cek apapun gitu waktu itu. Ya terus kita juga kan cari informasi kan di Google, terus saudara-saudara, teman-teman ada yang bilang coba kesini deh, coba ini alternatif tusuk jarum lah, Sinse lah. Sinse, ya pengobatan tradisional, gitu-gitu ya kita coba semua gitu. Cuman ya puji Tuhannya ketemu sama dokter yang mau bilang kalau ini GERD-nya itu bukan dari makanan gitu, GERD-nya itu dari pikiran. Kita udah sampai endoskopi segala kok. Endoskopi itu dokternya juga semua bingung, nggak ada apa-apa gitu. Kok bisa GERD? Maksudnya dokternya bilang bagus, semua bagus gitu. Terus pernah berasa putus asa atau emosi nggak Pak ke istri Pak? Kalau emosi pasti emosi ya, cuman gimana ya kita harus tahan lah. Maksudnya eh, bukan suatu hal yang mudah sih, maksudnya sesuatu yang kita nggak ngerti, kita sendiri nggak ngerti itu penyakit apa gitu. Dan ya ke dokter kan udah banyak sekali dokter itu, cuman ya kita cuman bisa ya dukung aja terus gitu, maksudnya dia mau apa ya kita Diikutin. kasih ya gitu. Jadi waktu itu teman-teman saya pernah merasa kalau saya sering ketemu orang gitu ya, ketemu teman, ketemu keluarga, saya merasa kayak lebih tenang, lebih nggak banyak takutnya gitu ya. Jadi suami saya itu mau gitu setia nganterin aku, misalnya aku malam ini mau ketemu teman-teman gitu, terus nanti besok mau ke mana, mau apa gitu. Dia tuh jujur
waduh dia dukung saya banget gitu. Jadi dia bakal nganterin saya kemanapun yang saya mau gitu. Karena dia juga bingung kan, obatnya udah diminum, ke dokter udah, cek ini cek itu udah, apa sih yang dia mau gitu. Tapi ya udah dia lakuin apa yang saya mau gitu. Nah itu bentuk dukungan ya Pak ya. Hmm. Bentuk dukungan suamiku itu ke saya. Jadi apapun yang saya minta nggak pernah ditolak. Dan jujur dia mungkin dalam hati kan gondok ya, emosi, capek. Tapi dia nggak pernah marah gitu loh di depan saya tuh. Kamu gimana sih gini gini gini? Nggak pernah. Jadi selama saya sakit dia bener-bener ngurus saya, kayak obat dia apapun yang dikasih dokter dia beli, pokoknya suruh saya minum. Terus kalau saya panik attack ya pernah ya Pak, kayak malam aku tiba-tiba kayak mimpi buruk gitu ya, terbangun terus detak jantungnya tiba-tiba kayak jantungan gitu loh, jadi debar kenceng banget sampai keringat dingin, nggak bisa tidur. Nah suami saya kalau udah tidur saya selalu bangunin, jadi bangunin minta doa bareng gitu karena ketakutan. Nah itu suami saya awalnya saya berasa wah ini suami saya bakal lama-lama bakal marah nih gitu, tiap malam jam 2 jam 1 gitu bangunin dia gitu. Dan ternyata selama bertahun-tahun selama saya sakit ya nggak pernah marah, dan dia selalu bangun temenin, secapek apapun dia temenin, doa gitu, doain saya gitu. Jadi itu bentuk dukungannya apa ya. Ya terus nah ini penting Pak, kan posisinya saya kan nggak pernah di posisinya suamiku yang ngedukung menghadapi penderita GERD anxiety yang memiliki kecemasan yang aneh-aneh gitu kan. Nah kalau di posisinya papa nih kan yang harus tahan emosi tapi harus ngedukung gitu ya, ada pesan-pesan kepada pasangan teman-teman yang di luar sana yang mungkin suaminya, istrinya, atau anaknya, atau orang tuanya yang tidak mengerti, bahkan udah ada yang nggak peduli lagi sama dia karena punya anxiety udah aneh gitu, karena dicek apa-apa nggak apa-apa gitu. Nah ada pesan nggak Pak? Maksudnya biar mereka juga terbuka, bisa mensupport pasangannya atau saudaranya yang mengalami GERD anxiety. Ya yang paling penting sih sebenarnya kita kan nggak ngerti gitu, maksudnya penyakitnya ini apa. Nah itu kita terima dulu, maksudnya oh ternyata penyakit ini ada, penyakit anxiety yang tiba-tiba panic attack itu ternyata ada gitu. Dan kalau emang kita nggak mau terima penyakit itu ada ya susah gitu. Jadi yang pertama ya kita harus terima dulu kalau penyakit itu ada gitu. Kan terus ya prosesnya berikutnya ya kita maksudnya ya dijalanin aja, dinikmati gitu. Kayak istri saya kan zaman COVID itu mau ketemu dokter harus ngambil nomor jam 6 pagi gitu kan. Ya udah sekalian nginep lah semalam sebelumnya, kita jalan-jalan sama anak-anak, nginep di hotel gitu. Walaupun hotelnya waktu itu kolam renang aja masih ditutup, breakfast dianterin ke kamar waktu itu ya, masih belum bisa breakfast. Ya udah jadi ya bela-belain ya ke dokter mau subuh-subuh ya. Ya maksudnya kita nikmatin aja, maksudnya sambil berobat, sambil liburan gitu. Situ liburan enak ya, saya liburannya udah gelisah gitu. Mau liburan mau apa udah gak ada seneng-senengnya gitu. Iya. Berarti harus menerima dulu kondisi pasangannya, orang yang mengalami GERD anxiety, menerima kalau penyakit ini ada. Ya yang penting kita punya pengetahuan kalau penyakit ini emang ada gitu. Dan gejalanya itu ya aneh dan kadang nggak masuk di akal kita gitu. Iya, ya harus menerima ya. Ya terima, ya maksudnya kita harus aware dulu kalau penyakit ini emang ada gitu. Terus yang saya rasain nih paling merasa dukungan itu sebenarnya papa itu selalu mengikuti apa yang saya mau. Itu benar-benar membantu kesembuhan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada siapa saudara atau siapapun yang mengalami GERD anxiety itu coba iyain aja, nurut gitu, yang masuk akal ya. Tapi ya maksudnya saya merasa lebih tenang kalau saya mau berdoa bareng, saya lebih tenang kalau misalnya
mau ketemu teman, mau ke rumah saudara, bla 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 gitu. Jadi pasangannya harus bersedia untuk ngikut gitu. Jadi ya itu memang capek, tapi itu ada apa, mempermudah kesembuhan sebenarnya. Jadi teman-teman jangan sampai ada yang sakit GERD anxiety kita marahin. Nah, kalau saya dimarahin suami saya waktu itu, mungkin saya makin pikirannya makin kacau gitu, makin mungkin nggak sembuh. Ya itu ya, sama banyak doa ya. Saya merasa selama saya sakit GERD anxiety, suami saya jauh lebih rajin berdoa. Bener nggak? Jadi lebih rajin berdoa, lebih mendekatkan diri. Kenapa? Penyakit saya ini kan nggak bisa disembuhin sama dokter ya. Jadi emang udah apa, aneh gitu, penyakit pikiran itu kan harus kontrol pikiran sendiri. Jadi ya udah, kita berdoa itu bener-bener yang apa ya, serahin semua ke Tuhan. Itu doa itu penting banget, itu boleh dibilang kayak apa ya, obat terpenting sebenarnya. Ya itu ya Pak ya. Musik juga Musik kadang ya. membantu, lebih. Oh, tiap malam itu suami saya sampai download lagu yang saya suka biasanya gitu ya, yang menenangkan, itu sampai download lagu-lagu, masukin ke satu apa sih, USB ya, Iya, MP3 player. MP3 player itu tiap malam setelin buat saya dengar, karena saya kan susah tidur kan, jadi paling tidur 1-2 jam 3 jam paling lama gitu. Jadi ada lagu yang menenangkan saya gitu. Yaitu hal-hal kecil yang mendukung pasangan yang kena GERD anxiety. Ya ini teman-teman, jadi semoga sharingnya suami saya bisa membantu teman-teman untuk memahami saudara yang mengalami GERD anxiety, dan dukunglah mereka, karena dukungan kalian itu membantu kesembuhan mereka gitu ya. Soalnya kita juga nggak mau mengalami yang namanya sakit GERD anxiety. Jadi harus sama-sama berjuang antara yang penderita sama yang mendukung gitu loh. Jadi berdua itu harus kerjasama, nggak bisa saya usaha sendiri atau suami saya usaha sendiri gitu. Suami saya udah usaha tapi saya sendiri nggak mau gitu, mengontrol pikiran juga nggak bisa gitu. Jadi harus ada kerjasama. Semangat ya teman-teman, buat kalian yang masih berjuang. Saya percaya suatu saat kalian pasti mengalami yang namanya kesembuhan. Ingat, saya selalu bilang kebaikan dan kebahagiaan itu selalu menanti kita. Oke? Ya udah, selamat malam ya teman-teman. Bye.